Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Abam. Kembali lagi Fadli menyapa ruang dengar Anda, tepatnya di edisi 14 Desember 2023 ya rekan Abam ya. Dan di edisi kali ini edisi spesial rekan Abam, karena di sore hari ini kita kedatangan tamu ya rekan Abam yang sengaja kita undang untuk diskusi terkait serba-serbi NIK sama dengan NPWP dan juga SPT tahunan. Jadi alhamdulillah rekan Abam telah berhadir di studi kita narasumber kita yang sangat kita tunggu-tunggu rekan Abam dari KPP Pratama Padang Sidimpuan yang merupakan tim penyuluh KPP Pratama Padang Sidimpuan. Langsung aja Fadli sapa dulu. Yang pertama dengan Kak Indah. Yang mana nih Kak Indah? Halo. Halo, selamat sore Kak Indah. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya Kak? Kabarnya baik, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi di sore hari ini Kak Indah boleh tahu dong basic atau backgroundnya di KPP Pratama sebagai apa gitu? Boleh cerita-cerita sedikit gitu Kak? Jadi saya di KPP Pratama Padang Sidimpuan itu sebagai penyuluh, asisten penyuluh pajak. Iya. Gitu Kak. Dan untuk ininya Kak, pendidikannya boleh tahu nggak latar belakangnya gitu? Mana tahu ya, ada rekan FM yang minat gabung di KPP Pratama gitu ya. Untuk latar pendidikannya sendiri, Kak Indah itu terakhir di D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Wow, Iya, ini keren rekan sama FM ya. sama. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya, kemudian kita sama dulu yang berikutnya ada Kak Vina. Halo. Halo Kak Vina. Halo kawan-kawan semuanya. Ya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah yang Agak-agak paling pilek sih. Musim hujan. Iya, mungkin karena semangatnya gitu ya Kak ya. Oh, harus sehat hari ini Harus kita. sehat. Oke deh Kak, boleh sama pertanyaannya dengan Kak Indah tadi ya. Kak Vina sendiri bagaimana basicnya Kak? Dan apa posisinya di tim penyuluh KPP Pratama Padang Sidimpuan? Posisinya sebagai ketua tim sih, penyuluh pertama. Kemudian kalau basicnya saya dari S1 Akuntansi Universitas Riau. Oh, sama-sama anak akuntan ini ya. Beda universitas saja. Oke deh, dan yang terakhir ya, yang paling Tengah. yang paling tengah di sore hari ini rekan Abam ya, dengan Kak Tiara ya. Halo Kak Tiara. Halo Bang Fadli, halo kawan pajak. Iya, halo kawan pajak, udah langsung gitu loh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan sama juga Kak. Boleh dong dijelasin, dikenalkan sama rekan Abam. Oke, kalau saya sendiri asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Padang Sidimpuan sama kayak Kak Indah. Biasanya kalau kawan pajak datang ke kantor, kita yang menerima kawan pajak untuk konsultasi. Kalau untuk latar belakang pendidikannya, kalau pendidikan terakhirnya S1 Akuntansi dari Universitas Terbuka. Wah, jadi keren ya rekan Abam. Kok agak Sebelumnya D3. Sebelumnya D3 juga ya kayak waduh. Terakhir sudah S1. Iya, tapi tetap semangat gitu ya Kak ya. Siap. Gimana jadi gitu ya. Jadi ini dia 3 tim penyuluh KPP Pratama Padang Sidimpuan. Ada Kak Indah, Kak Vina, dan Kak Tiara yang akan menemani ruang dengar Anda dengar FM 1 jam ke depan. Kita akan membahas tentang serba-serbi NIK sama dengan NPWP dan SPT tahunan. Dan informasi untuk rekan FM, wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidimpuan ada di Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, KP2KP Sibuhuan, Kabupaten Mandailing Natal, KP2KP Panyabungan. Dan pelayanan yang diberikan, pendaftaran NPWP atau PKP, kemudian pelaporan SPT masa dan SPT tahunan, konsultasi, sosialisasi, serta edukasi kewajiban perpajakan. Dan kembali kami infokan untuk rekan Abam, di sore hari ini kita ada kuis. Dan bagi yang berhasil mendapat kuis dan bertanya di sore hari ini akan mendapatkan merchandise spesial dari kantor pajak rekan FM. Jadi pastiin ya, harus gabung ya, karena kita live juga di Instagram dan TikTok. Jangan lupa ikuti semua rekan FM. Dan di sore hari ini langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Siap nggak nih narasumber? Siap. Kayaknya kita harus kuis nih ya. Dan di sore hari ini kita buka line penelpon nanti ya rekan FM ya, setelah kita buka untuk pertanyaan. Oke, di sini Fadli mau nanya dulu. Tadi kita sudah berkenalan dengan para narasumber kita rekan FM. Sekarang kita akan langsung menanyakan apakah tema yang akan dibawakan pada bincang-bincang sore ini. Oke, baik.
Untuk pertanyaan pertama akan saya jawab. Jadi kalau tadi sih udah disinggung ya temanya itu mengenai yang pertama serba-serbi NIK atau NIK menjadi NPWP, kemudian ada SPT tahunan. Mungkin teman-teman radio Rock FM kayaknya sudah tidak asing lagi mungkin. Jadi harap disimak ya teman-teman semuanya, gitu Kak. Iya, jadi sudah dibahas tadi di awal dengan FM ya, dan sangat menarik ya Kak temanya di sore hari ini. Nah, tadi kan Kakak menyampaikan kalau bincang-bincang kali ini tentang serba-serbi NIK sama dengan NPWP dan SPT tahunan. Sebelum kita membahas lebih detail tentang tema kita, mungkin kita akan bahas poin-poin penting dulu ya Kak. Boleh dijabarin poin-poin pentingnya apa gitu Kak? Karena tadi udah dijelasin, berarti kawan-kawan sudah dengar ya, ada dua bagian poin-poin kita pada hari ini. Yang pertama itu mengenai NIK sama dengan NPWP atau NIK menjadi NPWP. Mungkin kalau teman-teman sih kayaknya yang di radio pernah dengar, karena kita juga kayaknya udah buat iklan di sini dulu, ada pemadanan di NPWP. Nah, nanti itu akan dibahas oleh Kak Tiara. Kemudian nanti setelah itu kita akan membahas mengenai SPT tahunan. Karena setiap yang memiliki NPWP itu memiliki kewajiban untuk melaporkan. Nah, itu akan dibahas oleh Kak Indah nanti Kak, gitu. Oke, jadi ditunggu ya rekan FM ya, nanti kita bakal bahas. Tapi sebelum ke sana, kita masuk dulu ke pembahasan pertama mengenai NIK sama dengan NPWP. Bagi wajib pajak orang pribadi dulu ya Kak ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi aturan mengenai NIK menjadi NPWP ini? Karena baru ini trennya gitu ya Kak ya. Sebenarnya sudah terlambat Iya, sih, memang sih. terlambat ya kayaknya. Kayaknya aku telat info dah. Jadi kalau misalnya untuk latar belakang sebenarnya udah karena undang-undang HPP harmonisasi peraturan perpajakan di situ memang sudah diaturkan mengenai NIK menjadi NPWP ini. Jadi kalau untuk latar belakangnya ini perlu didengarkan ya teman-teman pajak, karena nanti bakal ada kuis dari sini. Iya benar. Udah Ini dikasih bocoran tuh. Ini bocoran ini. Yang pertama itu latar belakangnya itu karena ada era baru single identification number. Jadi untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Jadi memang kita dari pajak khususnya memang Kementerian Keuangan juga itu mendukung Indonesia untuk single card. Jadi kartu itu nanti identitas satu aja gitu. Jadi untuk sekarang dilakukan pemadanan menjadi NPWP. Jadi itu akan ada dua instansi kan, dari Dukcapil, habis itu Direktur Jenderal Pajak itu akan melakukan pemadanan atau menyamakan datanya gitu. Jadi butuh untuk dilakukan pemadanan karena sebelumnya memang untuk alasan keduanya pada pendaftaran NPWP dulu itu di tahun 2020 ke bawah itu matching rate-nya. Jadi ketika ada NIK, ada NPWP itu tidak matching. Ketika daftar, banyak sekali wajib pajak tidak mengisi NIK-nya gitu. Jadi karena nggak matching, itu perlulah dilakukan pemadanan gitu. Kemudian yang ketiga itu untuk mendukung pemerintah pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi pengendalian dari program dari kebijakan fiskal pemerintah dan tetap memperhatikan jaminan data kita. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak selain wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak itu. Wah, ada 4 ya, agak iya. susah sebenarnya. Agak panjang. Agak panjang, cuman tadi kayaknya mungkin bisa ditangkap itu kayak tadi single identification number itu kayaknya udah bisa lah ditangkap kan. Jadi karena negara kita ini nanti akan menuju kayak negara-negara maju memiliki satu nomor identitas gitu. Wah, keren nih. Jadi kita belajar dari pengalaman yang lalu-lalu gitu ya, dan dikembangkan saat ini dan ke hari ke depan gitu ya Kak ya. Soalnya kebanyakan kalau kakak dompetnya banyakan kartu nggak sih Kak? Iya benar-benar. Apalagi udah ada kartu-kartu lain juga gitu Iya ya. betul. Akhirnya di sini berarti rekan FM yang melatar belakangi aturan mengenai NIK ini, yang pertama tadi era baru single identification number, kemudian matching rate NIK dan NPWP, dan kemudian yang ketiga mendukung pemerintah pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, dan yang terakhir untuk memberikan kesetaraan. Iya, itu singkatnya gitu ya Kak. Oke. Akhirnya rekan FM, sembari menunggu kita break dulu sejenak ya, karena rasanya udah mulai haus nih dan mulai memanas pembahasan kita setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan FM, kembali lagi pagi menyapa ruang Anda beserta narasumber kita di sore hari ini. Dan buat rekan FM yang mau bertanya nanti ya ditunggu, dan jangan lupa pertanyaannya di chat ke nomor 0822 999 6105, dan untuk yang menelpon nanti kita buka di sesi pertanyaan untuk penelpon rekan FM. Tapi jangan lupa juga ya rekan FM ya untuk
menjawab pertanyaan kita melalui chat ataupun SMS di nomor yang sama. Dan di sini langsung aja Pak sapa kembali ke narasumber kita ya, yang sudah siap banget. Tadi kita udah jelasin tentang latar belakang kenapa NPWP ini sama dengan NPWP gitu ya rekan-rekan ya. Jadi di sore hari ini kira-kira ya gimana konsepnya NIK sama dengan NPWP ini bakal digunain gitu. Jadi kira-kira ada yang mau tebak-tebak gak sih? Daripada tebak-tebak mending kita tanya ke ahlinya langsung ya. Ada Kak Tiara yang akan menjelaskan tentang NIK sama dengan NPWP ini bakal digunain gimana. Jadi kepada Kak Tiara boleh dong dijelasin. Oke, Bang Fadli dan kawan pajak. Jadi konsepnya tuh gini. Terhitung sejak 14 Juli 2022 kemarin untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia itu NPWP-nya menggunakan nomor induk kependudukan yang ada di KTP. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak Vina sebelumnya kan, kita menuju satu data ya. Jadi nanti hanya ada satu nomor identitas saja. Nah, itu kita sudah menggunakan NIK, di mana sudah dilakukan juga validasi dengan data yang sudah ada di Dukcapil. Nah, dari data yang ada ini, untuk wajib pajak yang sudah terdaftar sebelum aturan ini berlaku, NPWP-nya sebelumnya kan itu terdiri dari 15 digit ya. Nah, ketika aturan ini berlaku dan NIK-nya sudah valid, jadi itu NIK-nya sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Nah, terus gimana kalau misalnya ternyata dari hasil pemadanan NIK yang dilakukan oleh kantor pusat DJP itu ditemukan data yang tidak valid? Nah, inilah yang harus dilakukan pemadanan NIK dengan NPWP yang sudah ada. Jadi NPWP-nya berubah menjadi NIK yang terdiri dari 16 digit. Nah, sejalan dengan NIK yang 16 digit ini, Bang Fadli dan kawan pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi yang bukan merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing, kemudian wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah, ini nantinya juga NPWP-nya akan berubah menjadi NPWP 16 digit. Nah, kalau misalnya NPWP-nya sudah terdaftar sejak sebelum aturan ini berlaku, di aturan ini NPWP yang lama itu akan ditambahkan angka 0 di depannya. Contohnya misalnya ada kawan pajak punya CV nih, CV maju mundur misalnya, NPWP-nya sudah terdaftar sejak tahun 2020. Itu kan NPWP-nya masih terdiri dari 15 digit ya. Nah, di aturan yang terbaru ini, NPWP yang 15 digit itu cukup ditambahkan angka 0 di depannya. Gitu. Jadi kalaupun misalnya kawan pajak mencetak kartu NPWP yang baru, itu di kartu NPWP-nya yang baru sudah ada angka 0 di depan NPWP lamanya. Nah, nanti kalau misalnya baru terdaftar sejak aturan ini berlaku, akan diberikan NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit. Sama seperti halnya orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia tadi. Jadi ketika aturan ini berlaku, akan tetap diberikan NPWP 15 digit terlebih dahulu dan NIK-nya diaktifasi sebagai NPWP. Jadi di kartunya ada dua NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit. Selain itu, kan kita juga mengenal ada wajib pajak cabang ya Bang Fadli dan kawan pajak. Nah, untuk wajib pajak cabang ini dulunya kan ada yang namanya NPWP cabang. Tapi sejak aturan ini berlaku, nggak ada lagi NPWP cabang, digantikan dengan yang namanya NITKU. NITKU ini merupakan nomor identitas tempat kegiatan usaha, di mana NITKU ini terdiri dari NPWP pusatnya ditambahkan dengan 6 nomor urut yang sudah tersistem. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya cabangnya lebih dari 1, maka nomor urutnya ini yang akan berbeda-beda. Kemudian penambahan NITKU ini dilakukan melalui proses perubahan data. Jadi bukan lagi pendaftaran NPWP cabang seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan si wajib pajak cabang ini nantinya akan menggunakan NPWP pusat. Jadi gitu, konsepnya itu adalah dulunya kita pakai NPWP 15 digit, setelah aturan ini berlaku, untuk orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia itu akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Wah, jadi sudah terstruktur dengan baik ya. Seluruhnya ya Kak ya. Dan semua solusi sudah disediakan di rekan-rekan. Ya, kemudian di sini bagi mau nanya dulu nih Kak, apakah pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilakukan secara mandiri atau mesti datang langsung ke KPP? Lalu bagaimana cara untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP secara mandiri gitu Kak? Oke. Jadi sebenarnya Bang Fadli dan kawan pajak nggak perlu repot-repot datang ke KPP untuk melakukan pemadanan NIK ini dengan NPWP. Kalau memang ternyata ketika dicek NIK-nya belum valid dengan NPWP. Jadi kawan pajak hanya cukup untuk mengakses DJP online kawan pajak masing-masing melalui smartphone-nya. Nah,
nanti kawan pajak login dulu ke DJP online menggunakan NPWP dan password yang sudah ada. Kalau misalnya sudah pernah login, tapi kalau misalnya belum, kawan pajak bisa minta EVIN terlebih dahulu. Nah, kalau mau minta EVIN, sebenarnya kawan pajak juga nggak perlu repot-repot datang ke kantor. Bisa melalui layanan WhatsApp kami di nomor 0812 3444 7118. Nanti kalau sudah punya EVIN, barulah didaftarkan akun DJP online-nya. Nah, kemudian kalau sudah bisa login ke DJP online kawan pajak, kemudian kawan pajak perlu untuk masuk ke menu profil. Nanti diceklah di situ, dipastikan dulu data-datanya sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum dengan data kependudukan. Nanti kalau misalnya ada notifikasi perlu dikonfirmasi, biasanya warnanya kuning atau merah. Nah, itu berarti kawan pajak perlu untuk menyesuaikan lagi datanya, masukkan dulu nick-nya, kemudian cek lagi namanya yang di NPWP itu sudah sesuai belum dengan yang di KTP. Kalau misalnya belum sesuai, berarti disesuaikan dulu dengan yang ada di KTP. Kemudian cek juga tanggal lahirnya, tempat lahirnya, sudah sesuai apa belum. Jadi itu perlu disesuaikan juga dengan yang ada di data kependudukan. Nah, ingat kawan pajak, NIK yang digunakan adalah NIK kawan pajak masing-masing. Jadi jangan pakai NIK tetangganya atau temennya gitu ya. Nah, nanti setelah datanya sesuai, kawan pajak tinggal klik validasi. Nanti setelah diklik validasi, kemudian valid, setelah itu klik simpan. Kalau misalnya sudah tersimpan, datanya sudah valid. Nah, itu nanti kawan pajak bisa coba login ke DJP online-nya pakai NIK tadi. Kalau misalnya sudah berhasil, berarti bisa login DJP online menggunakan NIK. Jadi untuk sementara, NIK ini hanya bisa digunakan terbatas dulu. Karena kan kita masih proses pemadanan ya, karena ada tadi data-data yang belum sesuai dengan data Dukcapil. Nanti kalau misalnya sudah berlaku, sudah berjalan semuanya akan berubah menjadi NIK itu. Nah, kemudian tadi kan saya bilang nggak perlu datang ke kantor pajak, cukup dengan smartphone kawan pajak masing-masing. Tapi kalau misalnya ada kendala yang dialami, silakan datang. Kami akan memberikan bantuan untuk kawan pajak. Tapi kawan pajak juga bisa lihat tutorial pemadanan NIK ini di YouTube Ditjen Pajak RI. Jadi bisa dicek dulu gimana caranya. Kalau memang nanti ada kendala yang dihadapi, barulah datang atau konsultasi melalui layanan WA kami gitu, Bang Fadli dan Bang Pajak. Oke, itu dia rekan Aham ya. Jadi bisa ya secara mandiri ya Kak ya? Iya, bisa. Iya, jadi buat rekan Aham yang mau mendaftar mandiri juga bisa. Dan kembali ke Fadli nanti buat rekan Aham di sore hari ini yang mau bertanya, kita ada merchandise ataupun yang mau menjawab pertanyaan nanti kita berikan merchandise juga rekan Aham. Jadi buat rekan Aham, ayo segera lakukan pemadanan NIK Anda dengan NPWP Anda rekan Aham ya, agar semuanya lebih ringan nih, lebih lancar gitu ya Kak ya, dalam segala proses administrasi Anda rekan-rekan. Dan di sini buat rekan-rekan kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, stay terus di 105 FM, your lifestyle. 105 FM, welcome to my life, like your lifestyle gitu ya. Oke deh rekan-rekan, di sore hari ini langsung aja kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita udah jelasin bagaimana sih cara daftar NPWP yang sama dengan NIK ya rekan-rekan, sudah dijelasin oleh Kak Tiara rekan-rekan. Dan di sini kembali ditanyakan dulu kepada Kak Tiara, kapan sih batas waktunya pemadanan NIK sama dengan NPWP ini Kak? Oke. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk yang tidak melakukan perubahan data atas data identitas dengan status belum valid, jadi kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, ada yang perlu dikonfirmasi. Ini hanya bisa menggunakan NPWP dengan format 15 digit sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi sebelumnya ini Bang Fadli dan kawan pajak sebenarnya batas akhirnya adalah 31 Desember ini. Nah kemudian karena tadi seperti yang disampaikan Kak Vina sebelumnya, masih banyak yang belum melakukan pemadanan NIK sehingga diperpanjanglah waktunya sampai dengan 30 Juni. Dan jadi NPWP 15 digit itu bisa digunakan untuk layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan NPWP itu sampai dengan 30 Juni 2024 sesuai dengan PMK nomor 136 tahun 2023. Jadi ini peraturannya baru nih Bang Fadli dan kawan pajak, masih hangat. Nah kemudian artinya batas pemadanan NIK menjadi NPWP ini adalah sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi sebelum 30 Juni 2024, segeralah kawan pajak lakukan pemadanan NIK dengan NPWP kawan pajak yang sudah ada. Jadi jangan sampai lupa gitu Bang Fadli dan kawan pajak.
Oke, nah begitu kawan pajak ya. Ayo segera melakukan pemadanan data NIK dan NPWP ya. Dan kemudian apa sih konsekuensinya apabila wajib pajak tidak melakukan pemadanan NIK atau sama dengan NPWP ini, Kak Indah? Nah, begini Bang Fadli dan kawan pajak. Jadi, kalau kawan pajak di rumah belum melakukan pemadanan NIK sama dengan NPWP sampai dengan 30 Juni 2024, maka per 1 Juli 2024 nanti kawan pajak tidak bisa menggunakan layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan pihak lain. Jadi, penting sekali untuk kawan pajak untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP ya kawan pajak. Misalnya, kalau kawan pajak belum melakukan pemadanan per 1 Juli 2024, kawan pajak tidak bisa lagi login di DJP online menggunakan NPWP yang 15 digit kawan pajak. Jadi, penting sekali untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Begitu nih Bang Fadli. Begitu ya Kak ya? Iya. Jadi kira-kira kalau misalnya udah terlambat gitu ada dikasih opsi solusi atau kayak mana tuh Kak? Kalau sudah lewat dari situ mungkin bisa divalidasi kembali ya kawan pajak ya, datang langsung kantor pajak atau bisa melalui DJP online seperti yang dikatakan tadi sama Kak Tiara begitu. Oke. Jadi rekan-rekan langsung sebelum terlambat ya, daripada harus ke kantor lagi ya kan. Mending dari rumah aja gitu ya kan. Sekarang kita bahas tentang SPT tahunan dulu nih ya Kak ya. Kira-kira apa yang perlu kawan-kawan pajak ketahui tentang SPT tahunan Kak? Jadi kawan pajak kita harus ketahui terlebih dahulu pengertian dari SPT tahunan. Jadi menurut undang-undang, pengertian dari SPT tahunan yang kepanjangannya dari surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang diberitakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta atau kewajiban dalam satu tahun pajak nih kawan pajak. Artinya SPT tahunan itu merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan atas jumlah pajak terhutang atas penghasilan yang kawan dapatkan dalam satu tahun pajak. Begitu dia. Berarti kawan pajak perlu memahami apa saja kewajiban sebagai wajib pajak, termasuk cara menghitung pajaknya ya Kak ya. Iya. Dan melaporkan SPT tahunannya Kak ya. Apalagi sejak tahun 2002 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yang berpihak kepada wajib pajak. Harapannya akan menumbuhkan kesadaran masyarakat kita akan pajak ya Kak ya. Iya Bang Fadli, sebelumnya kita harus ketahui juga kewajiban pelaporan SPT untuk orang pribadi itu berakhir pada 3 bulan sejak berakhirnya tahun pajak. Jadi kawan pajak yang bekerja sebagai karyawan ataupun selain karyawan wajib melaporkan SPT tahunannya paling lama tanggal 31 Maret tahun 2024 nanti ya kawan pajak ya. Namun untuk yang memiliki badan seperti CV, PT itu paling lama 4 bulan sejak berakhirnya masa tahun pajak. Artinya paling lama akhir April 2024. Tapi kalau kawan pajak yang masih belum melaporkan SPT tahunannya pada 2022 bisa melaporkan. Ayo segera laporkan ya kawan pajak ya. Nah, jadi untuk orang pribadi SPT yang disampaikan itu berbeda ya kawan pajak ya. Untuk jenis pekerjaannya berbeda. Nah, kalau misalnya kawan pajak bekerja sebagai karyawan, SPT yang disampaikan itu berbeda jika pekerjaan pajak itu non karyawan. Jadi untuk kawan pajak yang bekerja sebagai karyawan itu melalui e-filing, sedangkan yang non karyawan itu melaporkannya melalui e-form kawan pajak. Nah, jadi kalau kawan pajak ingin melaporkan SPT kawan pajak bisa melalui online, melalui DJP online kawan pajak. Ya, seperti itu Bang Fadli. Oke, jadi itu dia caranya rekan-rekan ya. Udah cukup jelas banget. Ada yang mau ditambahin lagi nggak sih Kak? Nah, perlu ditambahkan lagi jenis SPT-nya juga berbeda kawan pajak. Jadi untuk orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, jenis SPT-nya itu formulirnya 1770S ataupun 1770SS. Sedangkan kawan pajak yang non karyawan, contohnya kawan pajak yang bekerja sebagai pelaku UMKM itu jenis formulirnya itu formulir 1770. Jadi cara pengisian SPT-nya berbeda, seperti itu dia kawan pajak. Oke, jadi kalau untuk tahu tata caranya ini boleh dicek di YouTube ada kan di post gitu. Nah, untuk tata caranya bisa juga dicek di halaman YouTube DJP ya kawan pajak, di Ditjen Pajak RI kawan pajak. Iya, karena soalnya kalau dari talk show kita ini aja kayaknya kurang banget ya Kak ya. Iya. Apalagi nyobanya besok gitu ya, sempat lupa gitu ya. Atau bisa datang langsung Bang Fadli ke kantor pajak untuk dilakukan asistensi pengisian SPT tahunannya. Nah itu rekan FM udah dipersilahkan datang tuh sama Kak Indah tadi ya. Jadi ayo buruan ke kantor pajak, apalagi kakaknya cantik-cantik rekan FM.
Oke deh, itu dia rekan FM untuk sesi tanya jawab kita ya. Dan di sini buat rekan FM yang mau bertanya langsung aja di telepon, SMS ataupun chat WhatsApp di nomor 0822 999 6105 ya. Dan di sini sudah ada pertanyaan pertama dari rekan FM nih rekan FM. Apakah pemadanan NIK NPWP wajib pajak untuk semua kalangan Kak katanya? Dari Ria di Panyanggar. Dan NIK sebagai NPWP apakah semua orang wajib bayar pajak gitu? Perubahan apa saja yang terjadi dengan pemberlakuan NIK berfungsi sebagai NPWP? Oke, kalau misalnya pemadanan itu yang pasti semua yang memiliki NPWP ya, itu wajib melakukan pemadanan, karena kadang-kadang tuh banyak yang kita temui kayak kasusnya itu NIK itu dipakai orang lain, itu ada. Atau misalnya dia 2 kali buat NPWP, nah itu ada juga tuh. Nah itu perlu dilakukan cleansing data gitu. Jadi yang mana sih yang mau dipakai salah satu gitu kan. Jadi teman-teman Raw FM kalau misalnya sudah memiliki NPWP itu mau wajib orang wajib pajak badan mau orang pribadi itu wajib semuanya melakukan pemadanan. Terus tadi soal kedua itu kalau misalnya NIK menjadi NPWP jadi wajib bayar semua dong gitu kan, mikirnya gitu. Cuman di sini kita kasih penjelasan. Jadi kalau teman-teman memang misalnya kan kalau umur 17 atau 18 ya udah 18 ya udah ya NIK. Jadi kalau misalnya belum bekerja ya tidak kena pajak gitu, tidak ada kewajiban. Tetap aja mengikat dari awal NPWP itu apa. Jadi ketika dia memenuhi syarat objektif dan subjektif itu baru dia melakukan kewajiban perpajakan. Jadi kalau kalian masih belum bekerja ya udah nggak usah gitu. Memang tidak akan dikenakan pajak gitu karena kita juga punya syarat gitu objektif dan subjektifnya gitu. Oke deh, kemudian di belakangnya masih ada pertanyaan ini Kak. Apa saja sih jenis-jenis pajak yang wajib dibayar oleh orangan gitu, orang pribadi gitu? Kalau orang pribadi nih, jadi kita bagi dua ya. Orang pribadi itu tadi kalau udah dijelasin Kak Indah tuh ada kayak yang karyawan, kemudian yang kedua itu dia kayak cuma usahanya aja. Sebenarnya ada yang ketiga sih, dia karyawan dan punya usaha gitu. Nah kalau pajaknya itu kalau yang karyawan aja, dia pure karyawan itu PPh 21. Dan PPh 21-nya itu juga, itu nanti bakal ada pengurang. Misalnya kalau gaji kawan pajak itu cuma 4 juta ya sebulan gitu, itu nggak bakal kena pajak. Karena kita ada PTKP namanya, penghasilan tidak kena pajak. Dan itu 1 tahunnya itu 54 juta. Jadi ketika 1 tahun, kalian kalau misalnya cuma pegawai, itu di bawah 54 juta itu nggak bakal kena pajak. Kemudian yang kedua, kita masuk ke orang pribadi, tapi dia usaha gitu. Dia jual aja, saya jual molen gitu ya kan. Nah kalau untuk itu namanya ada PP 55. Cuman untuk tahun 2022 itu ketika omset orang pribadi nih, tapi jangan badan ya, orang pribadi dia jualan, omsetnya itu di bawah 500 juta per tahun itu tidak kena pajak. Itu namanya PPh final, diatur di PP 55. Kemudian yang ketiga, ya udah kalau dua-duanya dia punya, dia tuh misalnya pegawai swasta tapi dia punya toko juga, ya udah kena 21 sama PPh final gitu. Dan itu batasnya juga diingat, kalau memang udah 500 juta ke atas baru dikenakan, kalau di bawah masih tidak dikenakan gitu. Oke, dan yang berikutnya ada nih Kak, bagaimana dengan NPWP suatu badan sementara badan itu nggak ada NIK-nya loh gitu? Oh tadi udah dijelasin Kak Tiara, coba dijelaskan lagi kayak kurang gas. Tadi kan karena aturannya adalah orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP-nya, dan kita ketahui bahwa NIK kita itu terdiri dari 16 digit ya. Nah, oleh sebab itu untuk yang selain orang pribadi yang tadi bentuknya badan itu juga disesuaikan, di mana NPWP-nya diubah menjadi NPWP 16 digit. Jadi, kalau misalnya sudah punya NPWP nih, kawan pajaknya kan berarti sudah terdaftar, sudah punya NPWP. NPWP lamanya kan itu ada 15 digit ya. Nah, NPWP lamanya itu cukup ditambahkan dengan angka 0 di paling depan. Jadi, kalau misalnya contohnya nih NPWP-nya awalnya 345386900100, itu NPWP 16 digitnya berubah menjadi 0345-3478-69001000. Ini berlaku untuk nggak cuma badan, tapi juga untuk orang pribadi yang merupakan warga negara asing dan instansi pemerintah gitu. Jadi
tetap 16 digit. Kalau mungkin gini Kak, badannya baru terbentuk kayak Kalau baru terbentuk, kalau terdaftar setelah aturan ini berlaku, itu tetap kita berikan 2 NPWP. Tadi kan orang pribadi juga gitu ya. Jadi NPWP 15 digitnya tetap ada karena sekarang masih bisa menggunakan yang 15 digit, dan diberikan juga langsung NPWP 16 digit. Jadi di dalam kartunya itu ada 2 nomor dan ada tulisannya NPWP berapa yang 15 digit, kemudian NPWP 16 digit di bawahnya itu sudah ada gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Memang nggak pakai NIK. Iya. Jadi rekan-rekan nggak usah khawatir kalau mau buat badan gitu ya. Udah ada kok solusinya gitu ya. Akhirnya ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Di sini ada yang bertanya, misalnya dia untuk pajak perorangan katanya gitu ya Kak. Apakah setelah NIK berubah menjadi NPWP atau NIK sama dengan NPWP ini, apakah orang perorangan ini atau orang pribadi ini wajib melakukan pelaporan setiap tahunnya, walaupun misalnya dia belum wajib pajak? Oke, tadi kan seperti udah disampaikan Kak Vina juga ya Bang Fadli dengan pajak. Jadi kalau misalnya syarat subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi, berarti kan sudah wajib untuk mendaftarkan diri, berarti sudah wajib untuk mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP. Nah kalau misalnya tadi nggak terpenuhi syarat yang 2 itu, berarti kan bukan wajib pajak ya, nggak ada kewajiban juga untuk mengaktifasi NIK sebagai NPWP, berarti nggak ada kewajiban untuk melakukan laporan SPT tahunan. Tapi kalau misalnya dua-duanya sudah terpenuhi, ya berarti sudah wajib untuk menjalankan kewajibannya, mulai dari mengaktifasi NIK-nya sampai dengan pelaporan SPT-nya. Oke, jadi itu dia rekan FM ya. Untuk beberapa pertanyaan, dan pertanyaan yang terakhir ini Kak ya, berapa sih, boleh diinformasikan ya, berapa sih batas atau standar dari orang-orang yang wajib pajak pribadi gitu kan? Berapa penghasilannya gitu ya? Tadi yang saya, kalau setahun tuh 54 juta, berarti kalau per bulan ini kan 4.500.000 ya. Itu paling rendah. Itu untuk pegawai ya, pegawai mau dia pegawai swasta, BUMN, PNS itu yang ini. Tapi kalau tadi yang untuk usahawan, tapi UMKM dia bukan yang gede ya. Nah kalau di bawah 4,8 omsetnya dia masuk UMKM itu 500 juta omset kotornya. Kalau di bawah situ nggak kena gitu. Oke, tapi doa saya kena semua. Iya kan? Jadi lancar usahanya. Kalau pendapatan masyarakat lebih tinggi, masyarakat pasti juga gak rajin bayar pajak gitu ya. Dan negara kita pasti akan lebih makmur rekan-rekan ya. Jangan lupa bayar pajaknya rekan-rekan ya. Dan di sini rekan-rekan untuk pertanyaan kuis mohon disimak baik-baik ya. Karena di sini kita ada merchandise menarik untuk 3 pertanyaan dan 3 yang berhasil menjawab pertanyaan berikut ini ya rekan-rekan ya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pak dibacakan untuk pertanyaannya ya rekan-rekan ya. Jenis SPT apa yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi dan UMKM? UMKM aja. Orang pribadi UMKM. Oke. Jadi buat rekan-rekan, pertanyaannya kita ulang ya. Jenis SPT apakah yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi UMKM? Tadi udah dijelasin. Sama kayak tadi. Iya. Itu pertanyaan pertama rekan-rekan. Kemudian pertanyaan kedua, sampai kapan kawan pajak dapat menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format 15 digit? Tadi Kak Tiara itu tadi. Iya, masih Kak Tiara ya. Kita ulangi ya. Sampai kapan kawan pajak dapat menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format 15 digit? Dan pertanyaan yang terakhir rekan-rekan, sebutkan salah satu latar belakang dibuatnya aturan NIK sama dengan NPWP. Jadi tadi ada 4 rekan-rekan. Salah satu dari keempat itu mana yang paling ingat gitu ya. Sekali lagi, sebutkan salah satu latar belakang dibuatnya aturan NIK sama dengan NPWP rekan-rekan. Jadi boleh di chat kita ataupun di SMS di nomor 0822 999 6105 rekan-rekan ya. Jadi sembari menunggu jawaban dari rekan-rekan, kita break dulu sejenak ya rekan-rekan ya. Jadi jangan kemana-mana, stay terus di mana background Your Lifestyle 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan-rekan, di sini sudah ada yang berhasil menjawab pertanyaan ya rekan-rekan ya. Ada Ari di Batuna 2 katanya 30 Juni 2024 katanya. Itu untuk pertanyaan nomor 2 ya. Dan kemudian di sini ada 2 orang nih Kak ya yang menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Katanya sebutkan salah satu latar belakang dibuatnya nih. Yang pertama menjawab untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan katanya. Oke, habis itu apa? Kok ada itu yang pertama ya rekan-rekan ya.
Dan yang kedua katanya di sini adalah single integrated number katanya. Oke, Itu pas ini nggak sih? Kayaknya nggak apa-apa sih, agak mendekati ya. Yang Iya. single identification Oh, number aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi itu dia ya rekan FM ya yang udah menjawab pertanyaan kita di sore hari ini ya rekan FM ya. Demikian talkshow kita di sore hari ini rekan FM. Jadi jangan lupa rekan FM, KPP Pratama Padang Sidimpuan membuka layanan perpajakan melalui WhatsApp di nomor 0812 3444 7118. Jangan lupa juga rekan FM ikuti KPP Pratama di sosial media di Instagram @pajakpadangsidimpuan, di Twitter atau X yang menjadi X ya rekan FM ya sekarang ini di Pajak Padang Sidimpuan. Kemudian di F atau di Facebook di sini ada KPP Pratama Padang Sidimpuan. Jadi sebelum kita mengakhiri talkshow kita kali ini, kepada narasumber kita dipersilakan untuk memberikan closing statement. Oke. Untuk kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunan tahun 2022, kami himbau untuk segera melaporkan SPT tahunan tahun 2022. Dan untuk tahun 2023, mulai Januari 2024 nanti, kawan pajak sudah bisa melaporkan SPT tahunannya dengan batas waktu sampai dengan 31 Maret 2024 untuk orang pribadi dan 30 April 2024 untuk wajib pajak badan. Jadi jangan sampai kelewatan ya kawan pajak agar tidak terkena sanksi. Nah, kemudian kami ada pesan yang akan saya sampaikan, yaitu seluruh pelayanan kami tidak dipungut biaya dan jangan pernah mengiming-imingi petugas kami dengan pemberian dalam bentuk apapun. Pegawai kami dilarang menerima gratifikasi. Jangan percaya kepada orang atau pihak-pihak yang menawarkan untuk mempermudah pengurusan karena seluruh pelayanan sudah sangat mudah dan jelas. Silakan bertanya kepada pegawai yang berwenang, kami akan dengan senang hati menjelaskan kepada Bapak Ibu jika mengalami kesulitan. Laporkan jika ada oknum-oknum yang mencoba menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah imbalan. Iya, jadi itu dia rekan FM ya, pesan yang sudah disampaikan oleh Kak Tiara ya rekan FM ya. Jadi jangan lupa rekan FM dengan pesan-pesan dan jangan lupa juga untuk membayar pajak rekan FM ya. Itu poinnya. Oke deh rekan FM, karena waktu sudah mendekati informasi pukul 18, kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya rekan FM ya. Dan tidak lupa untuk semua pemenang sempat diucapkan selamat ya rekan FM. Iya. Jangan lupa hadiahnya diambil ke studio ya rekan FM, kalau nggak diambil sama Fatih aja. Jangan dong Kak. Oke, rekan FM, itu dia. Dan tidak lupa Fatih juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja di sore hari ini rekan FM. Akhir kata dari kita bertiga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.